Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79. Jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, yang menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Nah, puji nama Tuhan, di dalam renungan pada saat ini saya beri tema Merdeka dalam Kristus. Kita lihat Galatia 5 ayat 1, saya baca firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita mengobservasi surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di kota Galatia. Kalau sekarang Galatia ini ada di wilayah negara Turki, ya mungkin tinggal menjadi kota sejarah, ya. Nah, jemaat Galatia adalah orang-orang bukan Yahudi, ya. Mereka berasal dari suku kuno di Eropa Tengah yang masa itu tinggal di Asia Kecil. Paulus menulis surat ini dengan alasan tertentu, karena Paulus diberitahu bahwa jemaat di Galatia telah dikacaukan oleh pengajaran yang sesat. Nah, dengan demikian surat ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Injil Yesus Kristus. Ajaran palsu yang berkembang saat itu adalah ajaran mengenai melakukan hukum Taurat. Jadi ada orang-orang Yahudi yang mencoba meyakinkan jemaat Galatia bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan jalan menaati hukum Taurat. Jadi orang hanya bisa diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Nah, hal ini pun mendapat perlawanan dari Rasul Paulus sebagai pendiri jemaat di Galatia yang sudah mengajar mereka akan Injil Yesus Kristus, tentang kebenaran. Itu sebabnya Paulus katakan kalau soal orang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, Paulus juga sudah diselamatkan. Tetapi kenapa Paulus meninggalkan semuanya? Karena ternyata kebenaran bahwa orang hanya bisa diselamatkan beriman kepada Yesus. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, kita melihat interpretasi, ada beberapa makna yang kita temukan di dalam ayat ini dan di dalam pasal yang kelima ini. Yang pertama, kita telah merdeka dari dosa oleh karena Kristus. Di mana Kristus telah memerdekakan kita. Kalau Indonesia merdeka karena ada pahlawan yang berjuang. Tetapi sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah merdeka di dalam Kristus. Kristus telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian kekal. Melalui apa? Pengorbanannya di kayu salib. Dengan darahnya yang tercurah. Dia telah membayar harga yang mahal. Agar apa? Kita dapat hidup dalam kemerdekaan. Kebebasan. Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bersyukur kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Oleh pengorbanan Yesus, kita telah diselamatkan. Karena kita hanya bisa diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Kita menjadi orang-orang merdeka karena kasih karunia Allah. Jadi gak ada hukum lain yang bisa menyelamatkan kita selain kasih karunia Allah. Kita beriman kepada Tuhan. Makna yang kedua yang kita temukan di dalam ayat-ayat ini, kita harus mempertahankan kemerdekaan. Nah, sebagai orang yang telah dimerdekakan, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan cara berdiri teguh pada firman Allah dan menolak segala macam perhambaan. Ya.
Dalam hal ini yang pertama ajaran palsu, ajaran-ajaran nenek moyang. Setiap kita pasti memiliki budaya masing-masing. Ada ajaran-ajaran dari nenek moyang turun-temurun. Ya kalau itu baik, supaya kita menjadi orang-orang yang beretika dalam bergaul. Tetapi ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Allah, dan tentunya sebagai orang yang sudah dimerdekakan dengan pengorbanan Yesus, dengan darah Yesus, ya kita hanya diselamatkan melalui darah Yesus, pengorbanan Yesus. Tidak ada ajaran lain yang membuat kita diberkati. Tidak ada ajaran lain selain Yesus yang membuat kita itu diselamatkan. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang datang dalam hidup kita, di hari-hari ini juga ajaran-ajaran tentang hukum Taurat. Ya, ada banyak orang mengajarkan bahwa orang diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Ada agama-agama yang mengajarkan hal itu. Ada juga ajaran-ajaran yang mungkin dari nenek moyang kita, yang seolah-olah kalau kita nggak berpegang pada ajaran itu, kita nggak diberkati, kita nggak diselamatkan. Tetapi ini adalah kebenaran firman Allah, bahwa kita hanya diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Hanya oleh ajaran Injil Yesus Kristus kita diselamatkan. Itu sebabnya Paulus menekankan bahwa orang diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat atau ajaran-ajaran nenek moyang, tetapi karena iman kepada Injil Yesus Kristus. Firman Allah katakan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat dari Galatia 5, ayat 2, 3, dan 4, Paulus katakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sunat itu adalah ajaran ya hukum Taurat, nenek moyang. Ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi ketika orang mau melakukan hukum Taurat, dia harus melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Tapi gak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa diselamatkan oleh hukum Taurat. Jadi ketika jemaat Tuhan itu kembali kepada hukum Taurat, mereka ada di luar kasih karunia. Yang artinya mereka tidak diselamatkan. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Mengenai melakukan hukum Taurat, ya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna, dan selama itu orang akan terus tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena lepas dari Kristus, dari kasih karunia Tuhan. Ya. Mempertahankan kemerdekaan, kita lihat dari makna ini, mempertahankan kemerdekaan dengan cara ya berdiri teguh pada firman Allah dan menolak segala macam perambaan, dan yang berikut berdiri teguh pada firman Allah dan menolak segala macam dosa. Ya, kenapa? Karena kita telah merdeka oleh darah Kristus, maka firman Allah katakan jangan lagi mau diperhamba oleh dosa dalam bentuk apapun. Di ayat yang ke-13, Galatia 5 ayat 13, Paulus katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dikatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Allah berikan melalui salib, melalui pengorbanannya. Jangan lagi berbuat dosa. Supaya apa? Supaya kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Artinya orang jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan apa? Dengan kita terus diperhamba oleh dosa, padahal kita sudah dibebaskan oleh Yesus, tapi kita masih memberi diri diperhamba oleh dosa. Yang berarti apa? Kita hanya menyia-nyiakan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Sebab ingat firman Allah katakan tidak ada lagi salib untuk kedua kalinya. Tidak ada lagi pengorbanan, Yesus akan datang kedua kali, tetapi bukan untuk menjadi korban bagi dosa manusia, tapi untuk membawa orang yang percaya kepadanya, yang hidup di dalam kebenarannya, untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Tapi bagi mereka yang tidak hidup oleh kebenaran,
mereka akan binasa. Sebab di dalam kitab Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Ingat, upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal. Ya. Karena siapapun kita, ya manusia pasti akan mati. Sekalipun kita hidup dalam kebenaran firman Allah secara jasmani, ya kita tetap akan mati. Tetapi upah dosa adalah maut, yang artinya kematian kekal, penghukuman kekal. Ya. Nah itu sebabnya mari kita renungkan betapa besar anugerah yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita, yaitu kemerdekaan dari kuasa dosa dan hukuman kekal. Jadi kita orang-orang yang sudah merdeka, sudah dibebaskan dari dosa, dari kuasa hukuman kekal itu. Melalui karya penebusan di salib, Kristus telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kesucian, supaya apa? Kita sampai kepada janji Tuhan. Nah, kita lihat aplikasi dalam hidup kita yang harus kita terapkan sebagai anak-anak Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita belajar, kita harus memberi hidup dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam ayat yang ke-16, saya baca dalam salinan bahasa Indonesia masa kini. Maksud saya begini, biarlah Roh Allah membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bagaimana caranya supaya kita hidup terus dalam kemerdekaan itu? Supaya kita enggak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Firman Allah katakan, biarlah Roh Allah membimbing kalian. Hidup oleh Roh, memberi hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ada Roh Kudus yang Allah berikan bagi gereja Tuhan. Beri hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Karena kalau kita pakai kekuatan kita tidak mampu untuk melawan dosa. Hanya oleh kekuatan dari Tuhan, hanya oleh Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita, menginsafkan kita, supaya kita sadar, kita bisa menang atas dosa. Dan yang kedua yang harus kita terapkan di dalam hidup kita adalah hidup bersekutu dengan firman Allah. Berdiri teguh dalam firman Allah berarti rajin baca firman Allah, mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukan firman Allah di dalam setiap hidup kita. Karena dengan demikian ada kekuatan yang kita miliki di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kalau orang Kristen yang malas beribadah, malas untuk bersekutu dengan firman Tuhan, malas untuk berdoa, yang pastinya dalam hidup ini gak ada penyembahan kepada Tuhan, kita sulit untuk menang terhadap godaan-godaan dosa. Sehingga apa? Kita akan kembali diperhamba oleh dosa. Padahal kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Nah itu sebabnya mari kita memberi hidup dipimpin oleh Roh Allah. Memberi hidup untuk bersekutu dengan firman Allah. Maka saya percaya ada kekuatan di dalam hidup kita, ada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita memperoleh kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalamnya. Nah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kemerdekaan yang sudah Engkau kerjakan bagi kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Dan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, biarlah kami tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Sebab tidak ada ajaran lain yang dapat menyelamatkan kami. Tidak
ada hukum Taurat yang dapat menyelamatkan kami. Tidak ada ajaran-ajaran nenek moyang yang dapat menyelamatkan kami selain ajaran Injil Yesus Kristus yang kami terima sampai hari ini, yang ada di dalam hidup kami dan kami beriman di dalamnya. Dan itulah yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau tetap terus jadi orang-orang yang merdeka. Dan biarlah Roh Kudus yang akan selalu memimpin hidup kami. Ajar kami untuk tetap terus hidup dalam persekutuan dengan firman-Mu, sebab itulah yang menjadi kekuatan kami untuk menang atas setiap dosa, atas setiap godaan dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat Tuhan, GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, pekerjaan, usaha mereka, studi mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan yang melakukan perbuatan yang ajaib. Terpujilah kiranya nama-Mu yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.